Petunjuknya kelakuan manusia. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Itu tergantung dari diri kita sendiri. Ada yang warisan dari orang tua karena orang tua beragama Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Katolik. Ada yang mengenal Tuhan itu dari guru agama, dari ustadz, kiai, pendeta, biku, dan sebagainya. Ada juga yang mengenal Tuhan itu karena dari dia yang ahli maksiat, sehingga dia bertobat mendapatkan hidayah. Karena apa? Karena dia merasakan penyesalan dengan apa yang pernah dilakukan. Termasuk saya ini orang yang ahli maksiat. Dan ketika Tuhan itu membuka hijab, yang pertama ditampakkan apa? Segala perbuatan yang gak baik yang pernah kita lakukan, walaupun itu kecil. Jadinya apa? Ketika kita ingat dosa-dosa kita, maka kita akan menangis, memohon ampunan kepada Tuhan. Agar apa? Agar doa-doa kita itu diijabah Tuhan. Agar apa? Dosa-dosa kita di masa lalu dileburkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Ada juga yang mengenal Tuhan itu dengan perjalanan hidupnya yang sengsara, melalui penderitaan. Contohnya seperti Ibrahim, Musa, Adam, Muhammad, Isa. Itu mengalami namanya kesengsaraan hidup dari mulai belum lahir. Orang tuanya juga rata-rata bukan dari orang yang berada, tapi mereka mampu jadi orang yang punya kesadaran, membawa pencerahan untuk umat manusia. Sama seperti Siddhartha Gautama, sama seperti Nelson Mandela, sama seperti Mahatma Gandhi. Ada juga Qin Shi Huang, bagaimana dia itu bisa membangun tembok besar Cina. Sampai sekarang belum tahu bapaknya siapa. Kenapa? Karena bagaimanapun cerita hidupnya, dia meninggalkan jejak warisan untuk anak cucunya sekarang. Dan kita ini manusia rata-rata melakukan kejahatan, melakukan kezaliman, merusak alam, memfitnah orang lain, melakukan kekejian lain, ngomongin orang. Setiap hari kita itu menumpuk karma buruk. Dan yang kita jahatin, karma buruknya perlahan-lahan hilang. Kenapa? Karena kita selalu menghilangkan karma buruk mereka. Dengan apa? Dengan menzalimi mereka. Perbuatan kita itu nabung karma buruk buat diri kita. Sedangkan orang yang kita zalimi, kita jahatin, mereka terbebas dari karma buruknya. Kita menghina, kita membuli, kita mencaci maki orang lain, maka karma buruk orang lain itu hilang perlahan-lahan. Berbeda dengan kita mengatakan kebenaran. Karena apa? Karena kita berdasarkan fakta. Kita berdasarkan apa yang kita rasakan. Kalau orang Jawa bilang rasa sejati. Kenapa? Karena kita belajar bagaimana rasanya hidup seperti orang lain, agar kita bisa merasakan penderitaan orang lain. Itu ilmu rasa sejati yang digembleng apa? Batinnya, hatinya. Agar apa? Agar kita itu bisa membaca pikiran orang lain, kita bisa membaca hati orang lain. Kita nggak lagi membaca yang kita lihat, yang kita dengar, tapi kita membaca energi, vibrasi yang orang itu timbulkan. Terkadang mereka itu bisa berkata-kata manis atau berpura-pura baik, tapi energi yang mereka munculkan dari dalam diri mereka itu nggak bisa berbohong. Kalau energi mereka negatif atau buruk, maka mereka akan bertentangan dengan diri kita. Karena apa? Karena kita memancarkan energi yang positif. Ini jadi kalau kita ngomongin orang, kita jelekin orang, kita menghina orang lain, kita jahatin, apalagi merusak alam, kita nabung karma buruk buat diri kita sendiri, untuk anak cucu kita sendiri.
Apa nggak kasihan diri kita, nggak kasihan anak cucu kita nanti? Kita kalau udah mengenal Tuhan sampai hakikat sampai makrifat, maka kita itu bisa melihat bahwa alam ini adalah ciptaan Tuhan. Manusia hidup, tumbuhan juga hidup, hewan juga hidup, air juga hidup, gunung juga hidup. Bisa mati, bisa tidur, bisa dibangkitkan. Sama seperti manusia, semua makhluk ciptaan Tuhan itu bisa tidur, bisa mati, bisa digerakkan. Kalau orang mengenalnya dengan kesaktian ataupun avatar nenek moyang kita, ya beragama Hindu, Buddha, dulu sakti-sakti, tapi masih bisa dijajah. Kenapa? Karena banyak dari bangsanya sendiri seorang pengkhianat yang rela menjual bangsanya sendiri ke bangsa asing. Makanya nggak heran walaupun punya kesaktian, walaupun jadi orang-orang hebat, nenek moyang kita dulu tetap bisa dijajah. Karena apa? Karena banyak bangsanya sendiri itu nggak mencintai tanah airnya, tapi lebih suka jadi pengkhianat. Demi apa? Demi harta, demi jabatan. Ini sama seperti tanah Arab. Kenapa tanah Arab itu selalu perang, selalu bunuh-bunuhan? Karena mereka sendiri nggak punya cinta kasih, nggak punya welas asih, nggak punya cita-cita untuk hidup damai. Berebut kekuasaan atas nama agama, politik, sosial, ekonomi. Mana paling kuat, mana paling berkuasa. Yang rugi siapa? Rakyatnya hidup sengsara. Sama seperti Indonesia. Kalau pejabatnya korup, pemimpinnya nggak amanah, pemimpinnya nggak adil, siapa yang sengsara? Rakyatnya. Gak semua kiai, gak semua ulama, gak semua spiritual, gak semua indigo itu berjalan di jalan yang benar. Banyak dari mereka itu mata duitan, gila jabatan, bisa dibeli pakai uang. Mereka itu dapat bocoran, entah dari jin, entah dari apa. Sehingga apa? Menjual untuk menyesatkan orang lain. Jangan dibilang nggak tahu. Makanya banyak dari ahli spiritual, ahli agama, indigo dikasih sakit. Biar apa? Biar dia mau belajar, mengubah apa yang dia udah lakukan. Setiap manusia apa yang dikerjakan itu membawa karma. Karma baik atau karma buruk. Kalau ilmumu kamu gunakan untuk di jalan yang salah, maka itu akan memakan dirimu sendiri. Makanya gak heran dari para indigo ataupun kiai ataupun dukun tiba-tiba sakit, tiba-tiba mati. Karena apa? Karena ilmunya disalahgunakan. Bukan untuk hal-hal yang baik, tapi untuk apa? Untuk menyesatkan orang lain.